balik lagi di channel YouTube kita OEC Indonesia. Balik lagi sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan untuk menjadi pekerja migran yang baik di Hong Kong ya. Well teman-teman, di episode kali ini bakal jadi episode yang spesial banget bagi kita semua karena di sini aku bakal ngebahas tentang isu yang saat ini lagi berkembang di masyarakat, COVID-19 atau yang sering kita dengar saat ini yaitu coronavirus. Aku bakalan bagiin sedikit tips untuk kalian semua, teman-teman yang saat ini sedang bersama-sama berjuang, berperang melawan coronavirus ya. Dan tips ini berlaku untuk teman-teman yang beraktivitas di luar rumah. Nah, mungkin teman-teman ketika ingin bekerja, belanja kebutuhan sehari-hari dan lain-lain sebagainya. Seperti yang kalian ketahui saat ini, penyebaran virus corona sudah mewabah di berbagai negara, bahkan hampir di seluruh dunia. Nah, saat sedang di luar rumah, tidak perlu panik, tetapi harus tetap waspada. Satu hal lagi yang harus teman-teman tahu, bahwa penularan virus corona ini tidak melalui udara ya. Jadi virus corona ini bisa berpindah, bisa bertular ke teman-teman kalau teman-teman ada kontak dengan pasien yang suspek corona ataupun yang terinfeksi coronavirus seperti itu. So teman-teman, aku tegasin sekali lagi kalau virus corona ini menular jika teman-teman ada kontak langsung dengan pasien. Karena apa? Virus ini menular melalui droplets. Jadi tetesan dari cairan penderita. Kayak misal ketika sedang bersin ataupun batuk. Jadi jika kalian merasa kurang enak badan, ada batuk, pilek, menggunakan masker ya. Untuk yang sehat, dimohon kesadaran dirinya untuk tidak berebut beli masker juga ya, agar yang sakit juga bisa terlindungi dan tidak menyebar ke masyarakat luas. Setelah pemakaian masker, jangan lupa teman-teman untuk selalu cuci tangan pakai sabun ya. Di sini aku tegasin pakai sabun, karena cuci tangan dengan air mengalir dan tanpa sabun saja itu nggak akan cukup. Virus ini bener-bener susah banget untuk hilang ketika teman-teman cuci tangan nggak pakai sabun. Nah, habis itu teman-teman pakai hand sanitizer kemanapun teman-teman pergi, ataupun setelah teman-teman memegang benda-benda mungkin buku, kertas, atau setelah jabat tangan dari rekan teman-teman, ataupun setelah teman-teman megang uang tunai. Masker yang setelah kalian pakai itu jangan dibuang sembarangan. Jangan asal taruh, misal taruh meja, terus temennya satu kantor tuh nyentuh maskernya teman-teman. Ternyata, ya jangan sampai ya, teman-teman ada suspek corona, ada terinfeksi virus di situ, nular deh sama temennya. Dan untuk penggunaan masker itu hanya bisa digunakan setiap 4 jam. Jadi setelah 4 jam teman-teman menggunakan masker itu mohon untuk diganti yang baru. Jangan satu masker dipakai dalam satu hari, sehari misalkan teman-teman nggak langsung habis pulang kerja, tidak langsung pulang ke rumah, terus teman-teman pakai nongkrong sampai akhirnya mungkin lebih dari 8 jam. Ya percuma aja teman-teman, semakin lama teman-teman pakai ini masker, virus atau bakteri yang ada di masker ini bakal berkembang lebih banyak. Beberapa tips cegah virus COVID-19 atau corona saat kita sedang tidak di rumah. Yang pertama, saat teman-teman berada di luar rumah, hindari kontak tangan. Jabat tangan, meskipun dengan bos nggak apa-apa. Jadi nggak usah salaman-salaman ya. Kalau bisa salamannya ditunda dulu selama 14 hari. Salamannya pakai salam siku. Udah pernah nonton belum teman-teman? Kalau ada yang sekarang di pejabat-pejabat negara itu mereka salamnya pakai salam siku. Terus untuk menekan tombol lift, teman-teman juga pakai siku aja, nggak apa-apa. Karena emang tempat-tempat umum seperti lift, terutama teman-teman yang kerjanya di kantor, itu kan pasti ngelewatin lift. Nah itu pencetnya pakai siku aja, itu lebih aman. Yang kedua, teman-teman harus sering-sering untuk mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Terutama kalau teman-teman mau makan ataupun minum, ataupun setelah melakukan aktivitas di luar ruangan kayak gitu. Saat teman-teman berada di luar rumah, bersihkan ponsel atau barang lain seperti dompet dengan dari desinfektan atau tisu desinfektan agar terhindar dari virus. Yang ketiga, hindari penggunaan barang bersama-sama. Contohnya nih, teman-teman berbagi sendok, piring, ataupun gelas, peralatan makan kalian dengan orang lain.
Jadi untuk saat ini bukan karena jijik atau gimana ya teman-teman, tapi emang keadaannya virus corona ini kita harus aware gitu ya. Jadi teman-teman harus menjaga kebersihan peralatan makanan. Yang keempat nih, lebih disarankan untuk teman-teman transaksi elektronik daripada dengan uang tunai secara langsung. Pemakaian uang tunai sendiri saat ini juga media penyebaran virus corona. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli makanan ataupun mau beli peralatan-peralatan bisa melalui online saja. Tapi ini khusus ibu-ibu, emak-emak yang biasanya ya kalau beli sayur di tukang sayur nih kan nggak memungkinkan kalau pakai transaksi elektronik. Jadi ya nggak apa-apa pakai uang tunai ataupun koin, tapi syaratnya setelah melakukan transaksi dengan penjualnya, tolong untuk mencuci tangan ya, pakai sabun. Diingat-ingat ya ibu-ibu ya. Biasanya gitu, udah kesiangan nih, bangun kesiangan, sayurnya juga belinya datangnya siang, jadi lupa nggak cuci tangan. Yang terakhir teman-teman, setelah keluar rumah, pastikan kalian mengganti pakaian kalian dan mencucinya. Jadi diusahakan dalam sehari ya sudah satu pakaian itu langsung cuci. Ya kalau nggak mau nyuci banyak-banyak ya jangan sering-sering keluar, karena kan sudah diimbau juga untuk stay di rumah. Karena virus corona ini bisa menempel dan bertahan di pakaian teman-teman dengan rentang waktu yang cukup lama. Kalau misalkan di kulit aja itu bisa bertahan selama 10 menit. Di logam itu bisa bertahan selama 24 jam. Jadi kalau di pakaian mungkin juga bisa bertahan sekitar segitulah rentang waktunya teman-teman ya. Apalagi kalau suhunya, temperaturnya ruangan teman-teman itu mendukung, karena virus ini bisa berkembang lebih cepat ketika suhu ruangan dingin dan lembab. Mungkin kita tidak merasakan gejala-gejala dari virus corona ini, tapi ketika orang lain kontak dengan kita dan daya tahan tubuh mereka tidak sekuat dengan imun yang kita punya, mereka bisa langsung terinfeksi, gejalanya akan muncul. Jadi untuk teman-teman yang merasa sakit, dimohon untuk kesadaran dirinya untuk memakai masker, sering cuci tangan, makan makanan yang sehat ya. Dan untuk teman-teman yang sehat, juga jangan terlalu menjaga jarak, meskipun ada anjuran untuk kita ketika ada di luar ruangan untuk social distancing, tapi itu tidak melulu teman-teman harus kayak nyinyirin temennya yang kena virus kayak iya aku nggak mau deket-deket sama dia gitu, jangan ya. Tambahan lagi teman-teman, tambahan dari tadi tambahan mulu ya teman-teman, karena lupa aku, maafin lo ya. Nah ini teman-teman di berbagai negara ini udah terjadi keributan karena saat ini ketersediaan kayak masker, kayak tisu, kayak hand sanitizer, makanan itu juga udah langka. Jadi teman-teman jangan berpikiran ketika teman-teman diimbau untuk stay di rumah selama 14 hari terus teman-teman menimbun makanan ataupun hand sanitizer, peralatan-peralatan lain kayak gitu. Jangan, karena dengan menimbun makanan itu bakal ngerugiin orang lain juga teman-teman. Jadi misal nih teman-teman udah ngambil banyak stok dan ternyata ketersediaannya habis, di luar sana ada orang yang membutuhkan atau mungkin mereka malah sakit dan teman-teman sudah ngambil semua barangnya. Jadi yang sakit tidak tercover, teman-teman yang sehat pun juga akhirnya kayak egois. Jadi minta tolong jangan panik dan tetap dijaga kesehatannya, jangan sampai menimbun makanan banyak-banyak, secukupnya saja. Sekian dulu sedikit tips dari kita, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan panik, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan ya, dan makan makanan yang bergizi. Aku Nisa Nikma, see you on the next video. Touch Kim Toang, check in, bye bye.